di sebuah negeri bernama Panggung Emas. Para pejabat hidup dalam istana megah yang berdiri di atas bukit tinggi. Bukit itu dikelilingi tembok marmer putih yang menjulang, membuat rakyat di bawah hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Di atas bukit, jalan-jalan dilapisi emas. Lampu-lampu jalan terbuat dari kristal. Bahkan rumput di taman istana diberi pupuk khusus agar selalu hijau dan wangi seperti parfum mahal. Para pejabat berjalan dengan jas licin, dasi sutra, dan sepatu mengilap yang tak pernah kotor. Mereka makan dengan sendok perak, minum dari gelas kristal, dan tertawa terbahak-bahak sambil membicarakan proyek-proyek besar yang mereka sebut demi kesejahteraan rakyat. Namun di bawah bukit, rakyat negeri Panggung Emas hidup dalam kubangan penderitaan. Jalanan retak, rumah-rumah reyot, dan sawah yang dulu subur kini dipenuhi batu-batu sisa pembangunan proyek jalan tol yang tak pernah selesai. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, menunggu sisa nasi basi yang dibuang dari dapur istana. Setiap kali rakyat mengadu tentang harga beras yang melambung, para pejabat menjawab dengan senyum manis. Bersabarlah, sebentar lagi kesejahteraan akan turun dari langit. Dan rakyat pun menengadah, menanti sesuatu yang tak pernah datang. Setiap minggu, para pejabat mengadakan sebuah acara di alun-alun. Mereka berdiri di atas panggung tinggi, berteriak dengan suara lantang. Kami bekerja demi rakyat, kami tidak tidur demi rakyat, kami rela berkorban demi rakyat. Rakyat yang lapar dipaksa bertepuk tangan, meski tangan mereka gemetar karena lemah. Kadang pejabat melemparkan beberapa koin emas ke kerumunan, dan rakyat pun berebutan, saling dorong, bahkan ada yang terluka demi mendapatkan sekeping logam kecil. Dari atas panggung, para pejabat tertawa. Lihat, rakyat begitu bahagia menerima pemberian kita. Tak ada yang berani berkata bahwa itu bukan kebahagiaan, melainkan keputusasaan. Di balik istana, ada dua sungai yang mengalir. Sungai pertama adalah Sungai Susu, khusus untuk para pejabat. Airnya putih, kental, dan manis. Dari sungai itu mereka bisa minum sepuasnya, mandi, bahkan mencuci mobil mewah mereka. Sungai kedua adalah Sungai Air Mata, yang berasal dari tangisan rakyat. Airnya asin, bercampur dengan lumpur dan darah kering dari kerja keras mereka. Sungai itu mengalir deras, memenuhi rumah-rumah rakyat yang reyot, membuat mereka sakit, tetapi tak seorang pun pejabat peduli. Konon, bila Sungai Air Mata berhenti mengalir, negeri Panggung Emas akan runtuh. Namun pejabat tak takut, karena mereka tahu selalu ada alasan baru untuk membuat rakyat menangis. Di puncak tertinggi istana, duduk seorang pemimpin besar. Perutnya buncit, pipinya tembam, dan jarinya penuh cincin emas. Ia selalu berkata dalam setiap pidato, "Aku adalah ayah bagi rakyatku. Semua yang kulakukan demi mereka." Namun kenyataannya, ia tak pernah turun melihat langsung. Ia hanya melihat rakyat lewat laporan indah yang ditulis para bawahannya. Di laporan itu, rakyat digambarkan sejahtera, tersenyum, dan berterima kasih. Suatu hari, seorang rakyat berani naik ke bukit untuk mengadu. Dengan pakaian compang-camping, ia masuk ke istana, membawa anaknya yang kelaparan. "Paduka, lihatlah, kami lapar, sawah kami kering, anak-anak kami sakit, tolonglah kami." Sang pemimpin tersenyum sambil mengelus perutnya yang penuh makanan. "Anakku, jangan khawatir, itu semua hanya cobaan kecil. Besok, semua akan indah." Dan rakyat itu dipulangkan dengan tangan kosong. Suatu malam, para pejabat mengadakan pesta besar. Kembang api menyala, musik berdentum, dan meja panjang dipenuhi makanan yang melimpah. Daging sapi, ikan laut, kue manis, anggur merah, semua tersedia. Sementara itu, di bawah bukit, rakyat hanya bisa menatap langit yang dipenuhi cahaya pesta. Perut mereka kosong, tapi mata mereka dipaksa ikut kagum. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Bu, apakah bintang di langit sedang meledak?" Sang ibu menatap kembang api dan menjawab lirih, "Bukan, Nak. Itu hanya pesta mereka yang lupa pada kita." Hari demi hari berlalu.
Rakyat semakin menderita, namun tetap dipaksa tersenyum dalam sandiwara panjang bernama Negeri Panggung Emas. Di istana, para pejabat terus menari, bernyanyi, dan bersulang. Mereka percaya negeri itu akan abadi, karena rakyat sudah terbiasa dengan penderitaan. Namun bisik-bisik mulai terdengar dari bawah bukit. Rakyat yang lapar mulai berbisik. Jika air mata kita bisa menenggelamkan istana, maka biarlah air mata itu terus mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara tangisan rakyat berubah menjadi teriakan.